Okay, everyone, welcome back to Backend Magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Ya hari ini here we go again di segmen The Question Is, yaitu dimana Backend Magang bakal ngobrol-ngobrol sama tamu-tamu yang udah hadir di sini. Dan di episode kali ini tuh saya pengen ngangkat yang namanya tentang literasi lah. Jadi yang lagi jadi concern buat saya itu adalah antara gadget gitu kan, gadget, buku, dan tentunya yang terjadi sekarang itu adalah krisis literasi gitu kan. Nah, di sini saya udah datangkan rekan-rekan saya, nanti kita bisa kenalan. Boleh dari Pak Eng dulu, silakan. Hai, saya Pak Eng dari Edufornia. Ya, dari Edufornia, nanti channelnya saya attach di description ya. Terus silakan Mbak Nurul. Assalamualaikum, saya Nurul dari Komunitas Belajar Semesta Alam. Dari Semesta Alam itu di Cilacap semua ya. Dan terakhir, last but not least, Mbak Mitri. Oke, hai. Saya Mitri dari Klub Literasi Cilacap. Oke, jadi ya emang kita semua dari Cilacap ya. Jadi kita berharap walaupun kita dari kota kecil seperti ini, kita bisa ya gampangannya kita bisa campaign tentang literasi buat Cilacap juga sendiri, dan tentunya mungkin nanti bisa ke tempat-tempat yang lain. Jadi gimana pembahasannya biar gak banyak cincong? Let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi ya seperti tadi mungkin udah dijelasin ya, ada Mbak Nurul dari Komunitas Belajar Semesta Alam, ada Mbak Mitri dari apa tadi namanya? Klub Literasi Cilacap. Klub Literasi Cilacap, dan ada Pak Eng, seorang guru sekolah dasar yang punya platform namanya Edufornia, ya, pendidikan juga di situ. Nah, jadi gini, yang pertama pengen saya bahas tuh adalah masalah anak, gadget, sama masa depan literasi gini. Jadi saya pernah baca tuh gini ya. Jadi ada survei gitu dari UNESCO tuh bilang minat baca masyarakat Indonesia itu cuma 0,001%. Nah ini kan can you imagine gitu ya. Ya berarti kan dari situ out of 1,000 people gitu loh, cuma satu yang benar-benar punya reading habit. Dan buat saya ini problem ya kan. Dan di sisi lain dari risetnya APJII 2023 itu nunjukin kalau anak-anak Indonesia itu udah kenal internet tuh dari umur 5 tahun gitu loh. Dan yang jadi masalah adalah di situ mereka punya average screen time-nya itu lebih dari 3 jam sehari gitu. Jadi ya the big question itu adalah ya gadget ini jadi teman atau malah jadi musuhnya buku sih gitu kan. Nah ini menurut teman-teman semua yang tentunya emang tadi ya udah geraknya di literasi berarti kan. Menurut kalian nih gimana ya, kayak gadget ini benar-benar anak-anak itu punya ketertarikan untuk membaca atau sebenarnya bisa jadi jembatan sih buat literasi gitu. Ada yang mau komentar dulu? Menarik kayaknya. Siapa dulu? Ya Pak Eng dulu. Oke, dari pagi tuh. Siap. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat relate ya sama kehidupan kita sehari-hari, tetangga kita, keluarga kita mungkin, atau bahkan murid-murid kita. Ya, terutama Pak Eng ngajar di sekolah dasar ya. Ya, makanya kalau tadi 3 jam per hari ya. 3 jam per hari menurut APJII 2023. Rata-ratanya mungkin Rata-rata itu, ya? mungkin rata-rata. Ya, Fred. Kayaknya sih lebih ya. Lebih. Sebenarnya mungkin lebih, tapi ya ambil rata-rata mungkin. Betul. Jadi karena aku juga survei di kelasku sendiri itu ada yang sampai 8 jam, ada yang sampai 6 jam gitu. Dan balik lagi mungkin karena satu parenting yang berbeda-beda. Oke. Cara Setiap parenting rumah. orang tua ya setiap rumah berbeda. Kepemilikan gadget, jadi ada orang tua yang ngasih anaknya gadget itu pasti screen time-nya lebih tinggi daripada yang harus pinjam HP-nya orang tuanya gitu. Ya. Itu yang mungkin di umur-umur SD yang terjadi seperti itu, Pak Magang. Jadi dari konsep parenting yang berbeda, kepemilikan gadget yang berbeda, mungkin kita bisa ngambil dari dua hal itu, bahwa memang parenting di Indonesia ini sudah mulai ada, maksudnya udah mulai banyak orang tua belajar lagi. Misalnya mungkin dulu waktu kecil nggak pernah dibacain buku, orang tua hari ini udah mulai untuk bacain buku untuk anaknya, buku dongeng misalnya kayak gitu.
Nah, jadi udah mulai ada. Namun kalau melihat survei tadi 0,01, Ya, 0,01 tuh untuk seluruhan Indonesia. Jadi ya one of a thousand people cuma satu yang punya Satu. cuma satu reading ya. habit. Wah, itu sih terlalu ini Jauh terlalu ya. sedikit ya. Karena memang pada akhirnya lebih menarik gadget daripada buku gitu. Makanya dari SD di kelasku sendiri aku biasain setiap jam 7 itu baca buku sebebas mungkin, mau buku apa saja silahkan baca. Itu sampai setengah jam atau sampai 45 menit itu Pagi-pagi, pagi-pagi. apapun bukunya. Apapun Komik bukunya, misalnya, komik pun boleh. boleh. That's good. At least membuat anak suka buku. Iya, betul, betul. Iya. betul. Itu sih kalau dari aku mungkin seperti itu. Nanti untuk penjelasan Ya, soalnya gini ya, kenapa di sini saya undang juga selain Pak Eng. Kalau Pak Eng kan udah pernah kita di episode pertama ya, teman-teman. Jadi kalau dari Mbak Nurul ini, dia sama Mbak Mitri ini dua-dua punya taman bacaan gitu, sesuatu yang walaupun saya senang buku, tapi kayaknya itu hal yang nggak mungkin saya lakukan ya. bukunya banyak Iya. bukunya banyak. Ya, karena buat saya tuh buku tuh treasure gitu. Jadi saya nggak Harta karun gitu. Ya. Saya nggak share makanan sama nggak share buku gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi emang agak gimana ya, kayak saya tuh kalau misalnya buku dipinjam aja terus nanti baliknya tuh ada yang meletot itu ada Gemes. Ada ya sesuatu yang patah gitu. Nah, tentu ya, Sesuatu yang berdarah. ya sakit tapi nggak Oh, berdarah. iya. Ya berarti kan di sini harusnya saya bisa ambil simpulan, berarti kan kalian berdua tuh sangat concern dengan masalah baca itu. Nah, apalagi ya di kita di kota kecil dari kota Cilacap yang bahkan Gramedia itu baru ada kapan tuh? Kayaknya belum lama kan ya. Belum lama. Gramedia yang di dekat kota itu di jalan Depan RSUD. Iya, depan RSUD itu. Jadi di Cilacap itu dari dulu nggak ada Gramedia, teman-teman yang nontonnya. Jadi saya tuh dulu bahkan baru bisa ke Gramedia itu kalau saya main keluar kota gitu, kayak misalnya ke Bandung gitu. Nah, di Cilacap tuh nggak ada. Dan baru ada ya belum lama ini, kayak mungkin 5 tahun terakhir ya. Sekitar 5 tahun. 5 tahun terakhir. Ada gimana, emang ada apa? Menanggapi yang ini tadi? Anak, gadget, dan masa depan literasi tadi. Oke, izin melanjutkan. Kalau dari saya memang kalau misal tadi pertanyaannya apakah itu benar-benar gadget merusak, sebenarnya tidak 100% sih ya Mas, 100%, gitu. oke. Tidak 100%. Tapi memang dampaknya apabila tidak didampingi dengan pendampingan yang pas, baik oleh orang tua maupun guru ataupun lingkungan, itu memang kemungkinan merusak itu sangat tinggi gitu. Oke. Betul. Jadi memang gadget itu lebih menarik daripada buku, secara tontonannya itu lebih banyak ya, lebih banyak, lebih bervariasi, belum lagi bisa mengeluarkan suara, Yeah. apalagi kalau main game itu bisa interaksi kayak gitu-gitu kan. Sementara kalau buku mungkin hanya kita hanya apa ya namanya, hanya menikmati satu arah gitu ya, satu arah. Maka anak-anak itu salah satu yang membuat anak-anak jauh lebih tertarik dengan gadget daripada buku. Cuman tentu hal itu tidak lantas membuat kita menyerah ya, tidak lantas membuat kita menyerah untuk kembali atau terus mengajak anak-anak untuk senang membaca buku kayak gitu. Tetap harus ada komunitas, orang tua, guru maupun orang-orang yang tergerak untuk meningkatkan literasi itu tetap harus ada, perlu, karena pokoknya ada penelitian, tetap sebagus apapun buku yang ada di gadget itu tetap pengaruh positifnya itu akan jauh lebih mengena ketika kita membaca buku fisik kayak gitu. Tetap betul-betul lebih masuk ke otaknya itu jauh lebih bagus ketika kita membaca buku fisik kayak gitu. Ya, soalnya saya juga emang sejauh ini nggak pernah menikmati yang modelnya e-book gitu ya. Walaupun saya bahkan nulis e-book gitu, tapi saya nggak. Maksudnya kayak masuk Lebih nyaman, tetap lebih nyaman buku ya. Jadi kalau saya itu kan senangnya bacanya yang fiksi gitu. Saya yang non fiksi itu benar-benar nggak pernah beli. Jadi kalau buku-buku yang non fiksi itu biasanya hadiah dari orang gitu. Cuma kalau yang saya suka sendiri, yang pasti saya kayak ya minimal sebulan ya rada bonjrot lah gitu kan, agak poya-poya beli buku gitu. Itu pasti yang fiksi gitu. Nah, ketika baca yang kayak gitu, entah kenapa memang kalau saya baca kayak misalnya mungkin dari Wattpad gitu kan, ataupun ya platform-platform digital gitu untuk e-book,
nggak tahu, emang rasanya kurang menarik ya. Cuma emang saya belum menyelidiki apa penelitian tentang ini. Cuma sejauh yang mungkin apa Mbak Nurul tahu ataupun Mbak Mitri juga, apa tuh tadi yang kenapa sih kok lebih apa ya nama itu tadi, lebih gampang terserap yang buku fisik gitu loh. Iya, betul. Memang lupa penelitian siapa, pokoknya memang ada. Itu otak kita tuh jauh lebih apa ya, lebih masuk kayak gitu, lebih tercerahkan itu justru ketika kita membaca buku fisik gitu. Karena ada interaksi, kita pegang bukunya, kemudian beda suasana lah, beda nuansa ketika kita melihat layar dengan melihat buku fisik secara langsung kayak gitu. Dan kalau kendalanya anak-anak teralihkan dengan gadget, bisa salah satu alasannya karena mungkin pendampingan dari orang tua, guru maupun lingkungan sekitar yang kurang, bisa jadi karena mereka tidak memiliki akses bacaan yang mereka sukai. Itu juga berpengaruh. Anak mungkin suka baca buku, tapi dia nggak punya buku atau mungkin tidak dekat dengan komunitas atau lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang menyediakan buku-buku yang mereka sukai gitu, yang bermutu, yang berkualitas, yang memang anak-anak suka gitu. Nah, itu salah satu alasan saya membuka Taman Bacaan Masyarakat itu salah satunya biar anak-anak mendapatkan akses buku bacaan yang memang mereka sukai, yang memang ada kayak gitu. Karena salah satu alasannya itu, kadang ada anak yang memang suka buku tapi mungkin nggak punya bukunya, kalau mungkin beli kemahalan gitu ya, mungkin gitu ya. Barang mahal. Cukup mahal. Iya. Apalagi kalau Itu tadi tuh makanya saya nggak mau buku saya dipinjam orang. iya. Ya satu barang mahal, dua itu betul. harta karun gitu ya buat saya. Betul. Saya pun awal itu nggak langsung bikin TBM, Mas, gitu. Awal itu persis kayak gitu, persis masih menjadi koleksi pribadi yang itu takut pinjam, takut nggak balik gitu. Iya nggak sih? Iya. Itu saya udah ngalamin beberapa pinjam nggak balik, pinjam apa ya, Kondisinya udah rusak baliknya gitu kan, atau kadang dicoret gitu loh. Iya, betul. Itu nyebelin manusiawi banget banget, gitu. betul. Karena barang mahal gitu kan, barang mahal. Iya. Apalagi kalau orang lain pinjam kan belum tentu akan menjaganya dengan baik kayaknya. Beda. Iya kan? Nah, makanya setelah saya buka TBM itu pun waktu ya, maksudnya berproses gitu, nggak langsung ketika punya buku habis itu langsung dibuka jadi dipinjamkan ke orang, enggak. Prosesnya sekitar beberapa tahun sampai akhirnya ya Bismillah saya pinjamkan kayak gitu. Itu sampai waktu Itu berapa dipinjam tahun? bawa pulang atau ya? Bawa pulang? Bawa pulang? Dibawa pulang dan kebetulan gini, karena saya kan menerima donasi hibah buku gitu ya, menerima biar ada orang-orang yang memang sudah punya koleksi buku yang udah gak kebaca itu tetap bisa termanfaatkan ke orang lain gitu. Akhirnya ya udah buku kami gitu ya, itu kan banyak. Dan saya pikir buku sebanyak ini kalau nggak saya pinjemin mau buat apa gitu. Akhirnya bukalah kayak gitu. Akhirnya membuka fasilitas peminjaman buku dan di saya malah boleh sekali pinjam buku tuh boleh 5 buku dan itu boleh dalam waktu 1 bulan kayak gitu. Wah, 1 bulan balik. Oke, berarti kira-kira gitu lah ya untuk kalau Mbak Nurul kan actionnya dengan taman bacaan. Kalau Mbak Mitri tadi dengan bikin klub literasi. Ini harusnya akan semakin tereskalasi dia, seperti tadi kan saya bilang gadget ini benar-benar kill the children interesting to read gitu kan, atau malah bisa jadi bridge gitu buat Jembatan. untuk ini gitu kan. Gimana kan kalau yang tadi kita sempat ngobrol di belakang ya, kalau di klubnya sama Mbak Mitri tadi itu kan kebanyakan malah yang udah SMA ke atas, jadi harusnya udah lebih punya nalar yang cukup ya untuk membaca buku dan mungkin udah punya kebutuhan untuk baca buku. Itu boleh diceritain nggak gimana sih kira-kira dengan hal ini gitu? Oke. Tadi menambahkan juga dari yang awal tadi ya, anak, terus kemudian gadget, kemudian masa depan literasi itu ya sebenarnya benar tadi dari lingkungan terdekat ya, seperti apa gitu mereka mendapatkan porsi gadget, terus mendapatkan porsi buku fisik itu sendiri gitu. Karena memang kembali pada pola asuh tiap-tiap keluarga ya, kayak gitu juga
Kemudian lingkungan di luar itu juga yang mungkin memang memberi pengaruh juga sama si anak tersebut. Jadi karena memang gadget itu sangat menarik, benar tadi kata Mbak Nurul, sangat menarik, banyak kayak apa ya, fitur-fitur kayak magic gitu, sesuatu langsung berubah gitu. Ya. Tapi kalau buku kan kita harus membaca satu ini, tapi nggak ada yang berubah. Berubahnya itu di imajinasi Otak gitu. Ya. Imajinasi kita yang kayak semakin semakin kita baca dan baca gitu. Jadi nggak kelihatan, tapi menariknya si gadget itu ya karena melihat dan perubahan itu langsung terasa saat itu juga gitu. Jadi itu yang sangat menarik ya bagi anak-anak gitu. Namun kesini apakah masa depan akan suram gitu kan? Khususnya untuk literasi gitu. Sebenarnya semakin kesini sih, kalau saya dalami lagi gitu, sebenarnya masih ada harapan gitu. Masih ada harapan dengan apa gitu. Itu kan sebuah pola ya, sebab akibat. Sebelum mereka menjadi orang tua, mereka jadi anak dulu kan. Jadi anak. Jadi di sini mulai saya sendiri di klub literasi memang berawal dari hobi gitu. Berawal dari hobi, tadinya aku suka baca, aku mau ngajak teman-teman nih, mau ketemu siapa sih yang suka baca khususnya di Cilacap ya, di kota yang memang masih baru untuk khususnya hal literasi gitu, yang membaca bersama di luar dan sebagainya gitu. Di situ berawal dari suka, ya berkeyakinan modal itu aja ya, modal yakin kadang enggak gitu. Kita jalan semakin kesini gitu, karena memang yang kebetulan yang memang interest gitu sama beberapa program gitu dari klub literasi, ternyata anak-anak SMA ke atas. Dari situ saya mulai berpikir lagi itu, nggak hanya hobi nih gitu, karena memang semakin kesini saya yakin literasi kan kemampuan. Apalagi tadi mendengar ini juga ya ceritanya Pak Bek Magang. Itu dibilang ternyata Aku ingatnya masih. di sini karena memang itu bukti gitu. Kalau saya kan dengar dari menggali informasi dari internet dari gitu, memang orang-orang yang sudah punya background fiksi atau punya hobi dari situ membangun imajinasi fiksi, itu memang pada akhirnya itu akan berpengaruh gitu, dari entah di pekerjaan, entah di kehidupannya sendiri. Makin ke sini, literasi ini dasar gitu. Dasar sebenarnya bisa jadi dasar buat teman-teman pada akhirnya membuat keputusan, dan itu sangat berpengaruh untuk hidupnya, untuk apa yang dia lakukan saat ini di pekerjaannya gitu. Seperti itu. Semakin kesini pun saya sendiri saya juga merasakan ini juga sih, manfaatnya juga ketika saya kan ininya di pekerjaan basis data gitu. Dan itu kerasa sekali. Saya memang sudah punya hobi baca, ternyata saya cukup cepat untuk memahami data. Oh, ini data ini kayak gini. Saya cukup bisa cepat memahami, data ini maksudnya gini, ini yang kurang ini gitu. Jadi itu memang terasa gitu, walaupun memang sebenarnya baru di bidang ini memang baru, tapi ternyata itulah punya dampak gitu dari literasi itu sendiri. Ya, dari rajin baca akhirnya punya kemampuan literasi yang kembangannya mungkin meningkat dan di atas rata-rata lah ya. Karena emang mungkin ini hal yang paling pertama ya, kecepatan membaca itu penting loh. Baru setelah itu yang ditingkatkan adalah kemampuan pemahamannya, enggak sih? Ya. Jadi ya ini kira-kira mungkin begitu ya untuk yang masalah pertama ini. Jadi yang bisa saya tangkap dari kalian bertiga itu kan berarti it's not just about the gadget versus books gitu kan, tapi yang lebih penting adalah gimana kita bisa create ruang supaya reading habit tadi bisa tetap hidup lah, walaupun kita udah di dunia yang segalanya itu serba digital sekarang. Kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi kira-kira itulah ya masalah antara tadi ya anak, gadget, dan ya masa depan literasi. Nah, kalau sekarang yang pengen saya obrolin adalah sesuatu yang menurut saya ini lebih mengerikan. Jadi itu adalah krisis literasi di Indonesia. Jadi ini reality yang, ya sorry to say, ini udah reality yang kita hadapi ya. Ini happen gitu kan. Jadi gini,
Kalau saya ambil penelitiannya ya sebelum kita mulai itu, jadi based on PISA 2002 report laporan ya tahun 2022 sorry belibet. Kemampuan baca siswa Indonesia itu ada di peringkat 69 dari 81 negara ya. 69 loh. Ya. Dari 81 negara itu kan berarti ya kalau kita ambil dari situ ya more than 40% itu kan dari student-student ini masih struggle buat memahami, ini yang paling masalah, memahami teks sederhana. Apa yang dia baca? Itu yang ngeri gitu. Jadi ya this is not about ranking doang gitu loh. Tapi ini nunjukin gimana masa depan generasi kita tuh bisa apa ya bilangnya tuh bisa tertinggal gitu loh. Kalau literasi kita tuh nggak dibenahi ya nggak sih. Nah jadinya tuh yang pengen saya diskusikan ini jadi gimana ya menurut kalian ya. Krisis literasi ini kan bukan cuma tanggung jawab sekolah dong, ya nggak sih? In fact gitu kan, ya it's a responsibility gitu loh. Mulai dari ya guru tadi udah kesebut sama Mbak Nur, guru, orang tua, komunitas, kayak Mbak Mitri tadi gitu kan, lingkungan juga bahkan ya kayak orang-orang dari saya dari tech industry gitu kan. Ya. Nah, menurut kalian tuh gimana? Udah banyak yang realize ini nggak sih? Udah banyak yang sadar nggak sih kalau betapa serius ini loh gitu loh isu Serius ini. banget. Jadi aku langsung masuk nih karena Ah. PISA itu benar-benar sesuatu yang dari kemarin, Iya. tahun lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu tuh aku interest banget. Karena ternyata walaupun skor literasi kita rendah, skor kebahagiaan kita tinggi. Indonesia. Coba dicek dulu. Ranking berapa? Teman-teman boleh cek juga Jadi ya. kalau ya jadi ada beberapa indeks di situ, literasi, numerasi, terus karakter kalau nggak salah, sampai di akhir itu ada indeks kebahagiaan. Masyarakat Indonesia gitu. Anak-anak kan Oh, anak-anak. kita itu ngetes Umur random dari beberapa siswa. Itu Oke. umur jadi yang diambil umur 13 sampai 15 tahun kalau nggak salah. Ya. Memang rendah sekali, tetapi kenapa bisa bahagia? Tapi kita nggak mengarah ke bahagia ya, kita mencoba fokus ke literasi. Cuma yang pengen aku bahas adalah kenapa bahagia ini menjadi satu hal yang aku ucapkan karena apakah dengan tidak perlu membaca juga mereka sudah bahagia itu sudah cukup? Nah itu tuh yang kadang itu juga masih bertanya pada diriku sendiri ya. Iya, gawat Apakah- juga ya. Iya loh, kadang aku refleksi gini loh. Ini teman-teman relate apa gak coba? Kan kita baca buku biar tahu, Ya. Betul. ya kan? Ya. Atau mungkin iseng-iseng, tapi kan pada akhirnya kita tahu sesuatu lah ya dari sebuah buku gitu. Nah dari tahu ini apakah kita mencari kebahagiaan? Nah itu kadang aku refleksinya ke situ gitu. Emang sih kadang terlalu banyak tahu bisa jadi nggak bahagia sih. Nah Makin tahu beda ya. paradoks sih. Kalau gitu gak usah tahu aja. kayak contoh gini lah paling gampang, kalau ngikutin ataupun membaca berita sekarang itu stres loh. Iya, mending nggak usah tahu gitu. Tapi kalau nggak tahu penasaran. Ya, Salah kan? Udah tahu, banget. banget stres. Suara ya. Oke, Nah, lanjut. dari situ yang refleksi itu kemudian aku coba di lapangan gimana sih? Apakah kemudian para akademisi yang harusnya memperjuangkan literasi ini juga membaca buku, terutama guru-guru kita, teman-teman saya sendiri, itu juga ternyata belum terlalu banyak untuk menggiatkan membaca buku. Buktinya adalah buku-buku di perpustakaan kita sebenarnya udah banyak. Kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu, pemerintah kita itu sangat fokus pada pengadaan buku. Iya. Support sebenarnya. Ya, senyum dulu lah ya. Ada beberapa alasan ya. Cuma untuk akhir-akhir ini sepengalamanku dengan Menteri Pak Nadiem itu di Maluku saja kita dapat 22.000 buku untuk satu sekolah. Oke. Nah, tapi apakah penggunaannya kita pengennya misalnya kita guru nih, ayo anak-anak baca. Terus gurunya baca juga nggak? Ternyata 1 tahun saya di sana juga kebiasaan membaca buku itu belum ada di guru-gurunya. Jadi kayaknya tes PISA ini kalau boleh saran sih ke gurunya dulu gitu. Ke orang dewasa Iya, juga ya. gurunya dulu baru nanti siswanya bisa kita cari tahu apa sih masalahnya. Sekarang masalah siswanya kita udah tahu. Yang mau benerin kan gurunya. Betul. Nah, maka dari itu dari kisah yang kemarin
tadinya juga saya nggak terlalu suka baca buku sebanyak itu. Tapi karena kisah itu saya lihat apa ya, membaca itu apakah harus buku? Itu pertanyaan yang bikin saya akhirnya membaca buku. Nah, ternyata memang harus baca buku fisik ya Mbak Nurul ya. Jadi sebelum baca buku fisik aku tuh sukanya video. Nonton video itu bisa berjam-jam. Belajar maksudnya ya. Jadi dari PMM itu ada ratusan video aku nonton, cuma memang dampaknya di mata juga nggak enak, di pikiran juga mungkin kayak brain rot dan sebagainya. Akhirnya beberapa tahun ini aku beralih ke buku fisik. Nah dari situlah aku mulai mencoba setiap harinya jam istirahat memperlihatkan kebiasaan membaca buku di kelas sambil makan, sambil apa mungkin ya Ya. mungkin kurang oke Itu lah ya. betul tuh, harus ada role model. Nah itu. Soalnya dari aku sendiri, oke, aku bukan dari keluarga yang punya privilege keuangan gitu ya, tapi privilegeku adalah orang tua aku tuh nggak pernah masalah kalau aku belinya buku gitu loh, mau itu komik, mau itu apa. Dan dulu bapakku itu kalau ke kamar mandi selalu bawa koran. Nah, karena waktu itu aku masih umur 4 tahun gitu kan, koran itu terlalu besar. Saya ikutin habit itu ke kamar mandi kalau ya, sorry ya kalau pup itu bawanya komik. Dan sampai sekarang Masya Allah. ini kayak Pak itu kan baca di meja, saya baca di kamar mandi. Siap. Dan bahkan tuh gini, kayak saya tuh kalau mau ke kamar mandi bahkan nggak bisa sembarang buku tuh, kayak lagi pengen buku apa itu yang tak cari walaupun udah kebelet. Oh gitu. Harus ketemu ya bukunya ya. Itu bahkan Lain nggak dicari. opung saya almarhum tuh udah paham itu. Jadi pas aku udah panik gitu, apa buku apa itu ikut cari dia karena takut aku duluan sebelum kamar mandi gitu kan. Iya. Tapi ya itu tadi kalau yang saya lihat kan ada role modelnya. Ada Role modelnya contoh ya. bapak saya Ada contoh. bahkan baca koran di kamar mandi gitu. Dan karena itu jadinya itu tadi punya gambaran, oh kayak baca asik ya gitu. Nah akhirnya saya mulai baca ya, mulai dari tadinya baca komik doang. Itu tuh saya baca komik dari komik Dragon Ball tuh masih harganya 3.400, silakan tahun berapa itu gitu. Jadi dari komik dulu akhirnya naik ke kayak light novel gitu kan, nggak Goosebumps, ada yang baca Goosebumps. Tahu Goosebumps? Dengar judulnya aja. Pulung. Tapi belum sempat Goosebumps baca. itu cerita horor untuk remaja lah gitu. Yang buat tuh R.L. Stein, orang luar, jadi buku dari barat lah. Jadi dia kayak ada sekian series, Inggris apa? bahasa Indonesia udah diterjemahin. Terjemahan. Jadi cerita itu kayak satu buku, kayak mungkin tebelnya cuma berapa, nggak nyampe 100 atau nggak nyampe 200 halaman lah. Jadi emang light novel lah gitu. Jadi itu tuh cerita horor gitu dan macam-macam gitu. Nah itu akhirnya mulai ke situ, dari baca yang ada gambarnya sampai baca ke situ akhirnya ya Harry Potter, you name it lah gitu kan. 7 buku saya punya gitu kan, saya baca berulang kali, bukan cuma sekali. Bahkan sampai sekarang juga saya kalau lagi pengen Harry Potter, udah Harry Potter tak baca gitu. Jadi bukan yang ya udah nggak kehitung lah saya baca Harry Potter di judul yang sama gitu, di buku yang sama. Ya tadi itu terkait yang Pak Aing tuh bilang harus ada role modelnya gitu kan. Ya terutama mungkin kalau di rumah nggak dikasih role model dari keluarga, ya paling Di tidak sekolah. kayak Pak Aing tadi di Ini sekolah kan di gimana masyarakat ada. ini. Konklusinya sebentar ya. Jadi lanjut. konklusi dari PISA skor literasi kita rendah tadi, satu adalah kita kalau bisa gurunya dulu atau orang tuanya dulu bikin role model. Kalau pengen literasinya indeksnya naik. Ya. Cuma kenapa indeks bahagianya yang tinggi? Kalau mungkin saya bisa ambil konklusi singkatnya adalah mungkin kita sebagai orang tua, sebagai guru memang kasih role model bahagia gitu. Guru-guru yang penting bahagia gitu loh. Maksudnya ya dengan mungkin A, B, C-nya tetap bisa bahagia, itu juga mungkin menjadi role model anak-anak Buat kita. anak-anak. Dan itu mungkin ada baiknya juga. Itu aja sih yang mungkin aku nggak kemudian harus literasi, nggak juga harus bahagia, intinya seimbang aja sih. Pengennya seimbang. Ya. Ya tuh tadi gimana ya? Soalnya gini, jangankan untuk sampai punya reading habit ya, yang aku jadi masalah tuh adalah kemauan untuk baca loh. Ini bahkan terlepas untuk ada buku atau enggak itu. Kayak misalnya kita lihat kalau kita nonton YouTube ya, kita nonton yang misalkan bahas-bahas film gitu, itu masih ada yang komentar judulnya apa. Padahal udah di caption ada. Udah ada tulisannya gitu Yes. ya. Itu jadi masalah gitu loh. Atau ya Males banget saya bahkan kadang masih suka ditanyain itu alamatnya di mana. Padahal udah tercantum Ah. gitu ya.
gitu-gitu ya. Itulah yang tadi tak. Ini udah bukan masalah reading habit lagi loh, tapi kemauannya itu loh untuk membaca. Ini kalau ya mungkin dari Mbak Nurul gimana masalah krisis literasi tadi gitu? Ya, kalau krisisnya memang berawal dari kemauan, memang mau nggak mau sepertinya memang harus dibiasakan, harus ditumbuhkan itu dari kecil ya. Kalau yang saya pelajari itu malah memang nggak masalah dibacain buku sejak dalam kandungan kayak gitu kan, iya kan? Jadi memang dia kembali lagi orang tuanya berarti yang harus paham bahwa anaknya itu memang perlu dibacakan buku sejak dalam kandungan supaya ketika sudah lahir masa PAUD kayak gitu, itu pun sudah terbiasa gitu. Karena kan di dalam kandungan pun sudah bisa mendengar kan. Nah, kalau berarti ibunya baca buku dengan bersuara gitu. betul, iya. Kan Takutnya banyak-banyak kirain kan anaknya kecil ada buku ambil ngopi itu, bos minum bos. enggak, kan ada beberapa apa ya, produsen buku yang justru merancang buku itu bayi gitu. Ada buku. boleh sebut merek enggak? Menurut saya. Itu memang ada produk buku yang khusus dirancang untuk bayi sejak dalam kandungan. Ya, viewernya juga bisa nyari mungkin. Oh iya, salah satu mereknya yang terkenal banget di Indonesia itu Rabbit Hole. Rabbit Hole ya, itu produsen buku-buku dari kandungan dan bayi gitu. Hanya buku dimulai dari buku-buku yang hanya gambar saja, gambar pun hanya kontras warna hitam putih saja. Terus kemudian dari mulai bayi umur 0 sampai 40 hari itu diberikan buku yang tanpa teks, tapi hanya buku yang kontras, hanya hitam putih saja. Tapi ada gambarnya kayak gitu. Berlanjut meningkat ke usia-usia mungkin 2 tahun, 3 tahun, buku-buku yang hanya isinya satu kata, misal aduh ada apa gitu-gitu doang, kan bertahap. Artinya kalau yang saya pelajari itu membangun habit, kemauan untuk membaca itu memang harus dari sejak kecil. Nah, kalau di keseharian saya yang saya lakukan kan saya ada program bimbingan belajar ya, itu yang saya lakukan karena sasarannya bukan ke bayi gitu, tapi ke anak-anak mulai usia 4 tahun, 5 tahun gitu, di anak-anak yang belajar di tempat kami ataupun yang ikut project belajar di yang event-event saya adakan gitu ya, itu saya adakan ini read aloud, jadi bacain buku ke anak kayak gitu. Jadi itu Ibunya yang bacain. Ibunya bisa itu kalau jadi saya kan ada program yang reguler yang setiap hari ada juga program event. Event itu artinya paling ya sebulan sekali gitu-gitu kan. Kalau yang harian, otomatis kita tutornya yang bacain buku ke anak, kayak gitu. Jadi sebelum pembelajaran, khususnya ini anak-anak yang ikut program bimbingan belajar yang dia masih belum lancar baca, itu memang kasih buku, kitanya bacain, tergantung kemampuan anak, kayak gitu. Yang masih awam ya berarti tutornya, guru, fasilitatornya yang bacain buku. Nanti begitu meningkat, disesuaikan dengan kemampuan anak. Tapi kalau di event, itu beberapa kali saya ngadain event read aloud, itu ibunya yang bacain buku ke anaknya, kayak gitu-gitu. Dimulai dari itu aja dulu sih. Dari usia dini. Dari usia dini, gitu. Oke, kalau dari Pak Eng tadi, role model dari, mungkin kalau di rumah nggak dapat role model, berarti dari guru jadi role model. Kalau dari Mbak Nurul tadi adalah mulai dari sejak dini, nah ini yang saya pengen tanya kalau dari Mbak Mitri, harusnya, my assumption ya, harusnya, kalau Mbak Mika tadi bikin klub di mana yang ikut tuh dari remaja ke atas gitu. Berarti ini kan udah bukan dari yang sejak dini nih. Mungkin ada yang gimana sih nih untuk remaja-remaja ini biar mau baca gitu. Ada nggak pernah taktiknya atau apa atau event yang dibikin? Oke, kalau untuk kegiatan-kegiatan sendiri kan otomatis memang yang tertarik dengan program klub literasi sendiri kebetulan memang teman-teman yang memang sudah membaca. Oh, sudah tertarik tuh. Ya, sudah membaca. Nah, tapi apa sih yang dilakukan dari situ? Jadi memang kampanyenya mengkampanyekan ayo baca. Tapi tidak, hai ayo baca. Nggak gitu, tapi lebih ke kita menunjukkan asiknya loh baca. Kita sharing bukunya buku ini ya, buku ada kegiatan sharing, ada kegiatan yang kita baca gitu kan. Jadi benar-benar menunjukkan lebih ke gitu, kayak tadi saya setuju dengan role model gitu. Jadi kalau teman-teman tadi di lingkungan pendidikan dari guru, di lingkungan keluarga dari orang tua seperti itu,
karena saya sendiri gitu, ya sudah saya berangkat dari saya sendiri gitu. Bagaimana saya itu ingin mengkampanyekan, ayo teman-teman baca buku, atau baca buku sangat bermanfaat. Semua orang pasti tahu kalau baca buku itu bermanfaat gitu. Tapi saya nggak akan menyuruh seperti itu, tapi saya menunjukkan asiknya loh baca ini. Oh, buku yang saya baca tentang ini nih, saya garis bawahi yang asik-asik, pengetahuannya ini. Jadi benar-benar menunjukkan, saya mengajak ke teman-teman itu lebih ke menunjukkan asik loh. Kita diskusi buku, kita saling membagikan, oh aku tuh habis baca buku ini loh, ini tuh gini, aku dapat manfaat dari sini. Jadi energi mereka positifnya langsung tangkap sama teman-teman yang lain. Oke. Syukurnya, gitu. Sorry motong. Jadi gini, saya tertarik dengan itu ya, maksudnya di mana kita nge-share betapa asiknya baca buku gitu kan. Nah, jadi kalau saya tuh di kasus saya, bahkan saya kadang udah sampai ngebeliin buku ke orang gitu kan, tetap masih susah untuk nge-share gini loh, baca buku tuh asik loh. Mau baca buku yang serius kayak, mau baca buku yang sekedar karya fiksi kayak, itu benar-benar sulit loh. Nah, yang jadi masalah, misalnya kita gini ya, aku bahkan kebayang untuk beberapa orang yang memang nggak punya minat baca. Bahkan ini saya ada kenalan gitu yang waktu kecil, bahkan dia itu sama ibunya dibilang kayak baca majalah Bobo itu, aduh apa tuh baca-baca kayak gitu. Itu bahkan udah dilarang gitu loh. Bentar, baca Bobo nggak? Baca. Kita baca Dulu ada majalah Bobo ya. Kalau punya teman nonton. Saya ada. ya, kalau saya ada. Punya itu nggak yang koleksi 50 tahun? Enggak. Ayo. Enggak, terakhir kan di Kompas Gramedia. Masih Balik ke ada buku. Itu emang hal yang sulit tuh, maksudnya untuk kita ngasih tahu ini loh, kalau baca itu enak, baca itu asik gitu kan. Cuma gini, banyak banget orang tuh sekarang, kenapa sih orang tuh nggak mau baca gitu kan, terutama ya sore itu saya masyarakat kita nggak mau membaca itu karena emang lebih senang dengan sesuatu yang instan, ya kan, informasi yang instan, dimana apa yang ditampilkan di gadget sekarang itu lewat media sosial itu memang algoritma disetting seperti itu. Kalau saya cerita sedikit masalah istilahnya rahasia gelap lah dari algoritma, itu emang yang dicari adalah retensi gitu loh, gimana supaya orang-orang tuh ya bisa stay di situ gitu loh. Jadi apapun minatnya, terutama yang menyentuh emosional. Satu, emosionalnya; dua adalah instan dari informasinya gitu. Jadi akhirnya orang terbiasa dengan informasi instan, akhirnya mengalami brain rot, di mana akhirnya dia jangankan untuk buka buku, ngobrol panjang gini nggak kuat rata-rata untuk orang yang udah mengalami brain rot. Nah, itu gimana tuh dari itu? Karena gini, kalau sekedar misalnya oke, di klub ini udah orang-orang yang senang baca, itu kayak echo chamber aja gitu kan ya, kayak gini kita semua senang baca nih. Tapi saya sendiri dengan bikinnya, saya belum yakin yang nonton nih harusnya baca ya supaya ini gimana nih, yang mungkin udah bikin klubnya gitu. Oke. Ada nggak punya misalnya seperti itu? Ya pertama, ya saya sendiri punya lah teman-teman. Ya teman-teman semua pasti ada yang suka baca, ada yang enggak gitu kan. Jadi fokus saya bukan menanamkan minat pada semuanya. Karena memang ini keminatan ya, maksudnya keminatan, jadi saya nggak fokus sama yang misal, wah saya udah dari dulu nggak minat buku komik gitu. Saya akan stop di situ, maksudnya saya nggak akan ngaruhin ini, tapi saya akan fokus ke ya udah aku mau berteman sama yang ini aja nih, menggali dengan yang sama suka gitu kan. Otomatis ibaratnya saya punya satu energi penyuka buku, ketika saya ketemu lagi nih satu, jadi dua nih. Gitu. Jadi begitu saya ketemu lagi, nambah lagi. Jadi saya lebih fokus ke yang memang mulai dari yang sama-sama suka dulu. Nah dari situ mungkin nggak tahu ya, tadi salah satu juga algoritma saya memanfaatkan itu. Jadi memang saya men-sharekan itu, ini loh informasinya, jadi bukan berdasarkan tulisan, tapi memang ini loh keasikannya yang saya perlihatkan. Asiknya tuh gini. Apa yang dibahas di situ, ya kamu ikut dong gitu di situ. Oh, jadi yang di-share adalah betapa asiknya kegiatannya gitu kan. Jadi kelihatannya orang tertarik, makin lama makin vibe, penasaran. Vibe baca buku bagus gitu. Tapi itu memang benar-benar membebaskan teman-teman sukanya apa. Kayak tadi memang baca yang buku fisik dengan yang kayak fiksi kayak gitu memang penting ya, karena memang itu membantu merangsang otak memproses berpikir.
karena video kan memang instan ya, kita cuma Cepet. gitu-gitu aja, cepet kayak gitu. Karena memang kalau yang versi buku yang fiksi yang tebal itu ya memang itu yang benar-benar apa sih namanya, sangat menstimulasi otak kita untuk berpikir gitu. Cuma makanya kita jadi kuat untuk berpikir kritis lama-lama ya. Jadi nggak langsung satu ini. Aku cuma suka ini nih, hiburan baca novel ini, ya nggak apa-apa gitu. Berawal aja dari situ dulu. Nanti lama-lama sama saya juga dulu dari komik Donald Pepek, Bobo yang bergambar, komik gitu. Kemudian dari situ baru saya nyoba, penasaran lah dari situ novel. Jadi dari buku-buku ini yang disukai, akhirnya dari yang penasaran ringan-ringan dulu. Iya, penasaran apa. Jadi kayak gitu. Jadi nggak harus kamu harus ini. Yang ini buku yang suka baca buku yang ini lebih tinggi dari enggak, sama-sama. Iya. Jadi memang bacalah dari yang memang Disukai. kamu sukai dulu. Ya kalau Jadi, saya sih emang gitu. baru satu yang berhasil lagi saya ngajak menti saya untuk baca itu karena kebetulan emang dia ada problem tuh ya. Tadi kita udah ngobrol di belakang ya. Dia kok susah mahamin case gitu kan. Dia susah nerjemahin kebutuhan bisnis ke coding. Jadi ya saya software engineer kan, menti saya juga software engineer gitu kan. Akhirnya ya saya paksa, udah coba baca buku dulu nih, baca buku fiksi ini nih. Coba biasain untuk mengerti makna-makna tersirat dari suatu karya sastra gitu. Karena kadang hal-hal seperti itu kan nggak langsung tersurat ya, kayak kebutuhan bisnis itu kadang-kadang kita harus meneliti lebih dalam, terus juga dibantu dengan akhirnya kita punya intuisi, akhirnya kita bisa paham, oh harusnya tuh saya bikin teknikalnya seperti ini. Nah cuma itu tadi, kalau ini kebetulan ada orang yang punya masalah dan akhirnya saya ngelihat kamu tuh kok masalahnya cuma satu, kamu nggak terbiasa baca. Coba deh baca buku ini, baca ya. Akhirnya sekarang dia udah pamer beli-beli buku macam-macam gitu kan. Ya intinya sih kalau saya seperti itu. Cuma itu tadi, kalau saya juga masih bingung gimana sih untuk minat baca tuh biar orang tuh mau baca itu. Kadang tuh saya udah sampai beliin buku, kasih buku, tapi kok nggak setertarik saya ya gitu loh. Bahkan tuh kadang ini bagus, ini bukunya gini, ini ceritanya gini. Ya makasih, tapi ternyata bahkan ketika ketemu lagi buku itu belum berubah warnanya gitu loh. Belum dibuka. Ya kalau buku dan buka sekali dua kali kuning kan. Mau kita jaga kayak apa juga gitu kan. Oke lah, berarti ya intinya gitu ya untuk masalah krisis literasi tadi ya, mungkin bisa saya simpulkan. Kalau saya mikirnya sih emang literasi krisis ini tuh emang ini sudut pandang saya sebagai software engineer, ini udah kayak bug gitu dalam sistem, udah kayak ada sesuatu yang mengganggu lah dalam sistemnya. Tapi ya ini tuh kita masih bisa lah, we can fix it lah kan. Tapi ya tanggung jawabnya tadi, kalau kita semua mau kolaborasi gitu kan, dari guru, orang tua, lingkungan, komunitas gitu kan, ataupun ya orang-orang tech seperti saya mungkin bisa nanti bikin sesuatu gitu kan. Ya intinya seperti itulah ya. Ya, oke lah. Tadi itu kira-kira masalah krisis literasi lah ya, literasi di Indonesia gitu kan, dan ya itu udah jadi hal yang happening itu kan, kenyataan yang kita hadapin. Nah, sekarang tuh yang pengen saya diskusiin adalah ya tentang ini. Jelasnya itu adalah ya buku versus screen gitu kan. Apakah nih buku ini masih relevan atau enggak gitu loh. Karena gini ya, dari data yang saya dapat, jadi survei ini nunjukin dari Kominfo ya, itu untuk anak-anak Indonesia itu ya tadi ya rata-ratanya adalah 5-8 jam sehari untuk screen time-nya itu loh. Dan ya minimal ya untuk survei dari Perpusnas 2022 tuh bilang rata-rata orang Indonesia itu cuma baca 3-4 buku setahun. Nah, ini nih pada berapa nih bacanya? Setahun. Tapi cuma 3-4 buku dalam setahun. Ya kalau dulu kan mungkin kita ya zamannya kecil, kalau saya masih merasakan ya, kalau pas dulu sama Opung itu masih diceritain dongeng gitu, kayak Kancil lah ya, whatever lah, you name it, dongeng-dongeng zaman dulu, sampai akhirnya tuh di TK itu keluarlah buku yang bentuknya kayak kota gitu, jadi besar, dalamnya ada buku-buku, ada yang bentuk mobil, bentuk rumah dokter gitu kan, apa ya, ada polisi Molly gitu nama anunya, dokter Beru nggak salah, terus pondok si bebek dalam, jadi kayak satu kota tapi ada bukunya menceritakan masing-masing, ada yang meong nelayan, pondok si bebek tadi ya dengan gambar-gambar lah. Akhirnya pas buku itu datang saya masih belum bisa baca, cuma masih minta dibacain. Tapi nggak tahu ya, waktu saat itu kayaknya kalau bisa baca itu pride gitu loh. Akhirnya saya cuma mengcopy apa yang mama saya itu cerita, pura-pura bisa baca. Padahal belum, karena waktu itu saya masih umur 3 tahun. Saya baru bisa baca tuh 4 tahunan lah, baru bisa baca gitu. Ya itu tadi, kalau zaman dulu masih banyak kayak mungkin nenek-nenek kita itu kan, atau orang tua kita tuh ngasih cerita gitu kan. Tapi ya kalau kayak sekarang ya sorry tuh, saya kayaknya lebih banyak yang ngasih gadget tuh ke anaknya gitu kan. Akhirnya kenapa tadi bisa
salah satunya mungkin ya kenapa menyebabkan screen time itu rata-rata 5 sampai 8 jam sehari, mungkin itu yang nggak sih? Ya. Nah, jadi itu tadi ya. Dulu kita mungkin mau tidur tuh antar dengan dongeng gitu kan, dengan cerita ya. Kalau sekarang ya karena itu kan kids itu fall asleep dengan YouTube gitu. Dengan TikTok bahkan gitu kan. So the question is do books still matter? Ya nggak sih? Jadi ya menurut teman-teman gimana? Apa sih yang bakal bikin anak-anak ini, terutama emang anak-anak ya, mau untuk buka buku gitu, mau untuk baca lagi gitu di era yang udah screen time-nya tuh udah Luar biasa. seperti ya luar biasa seperti sekarang. Mungkin kembali lagi ya, kalau ini udah bukan ladies first kalau kita sih. Coba the teacher first. Kalau aku malah kayaknya nanti terakhir deh, soalnya Oke, terakhir. panjang dan ya aku pengen nangkep dari teman-teman dulu gitu. Oke. Mungkin dari Mbak Nurul dulu yang bikin taman bacaan buat anak-anak kan ya. Lebih ke anak-anak nggak sih, setahu yang aku lihat di IG ya. Atau umum sebenarnya? Umum sebenarnya Umum, umum. oke. Arahan buku-buku yang tersedia juga nggak cuma buku anak-anak, tapi ada novel, ada majalah Umi, ada Oh, novel-novel gitu ada juga. novel ada. Kalau saya ke sana tiba-tiba hilang dicari ya. Kan yang pinjam wajib ngisi buku peminjaman. Tapi ini dark story dari saya dulu, karena saya emang nggak punya uang itu kan, dan saya sangat suka banget buku. Saya sangat ahli buat mencuri buku. Sama kita berdua kan. Maling. Kalau dari saya terus terang ya, semenjak memutuskan buku ini dipinjamkan kayak gitu ya. Yang penting kan dari kami udah ada sistem, maksudnya sudah ada ketentuan, ada peraturan ngisi peminjaman. Di situ juga mencantumkan nomor WA gitu ya. Dan batas waktu tuh 1 bulan maksimal. Ketika waktu sudah habis, nanti akan reminder dari kami. Dari reminder suruh dikembalikan. Perkara nanti orang itu mau mengembalikan atau enggak, itu udah jadi urusan orang itu. Oh, udah lebih ke dia dan Tuhan yang tahu lah ya. Ya, betul. Lagi kalau yang sorry itu saya mungkin tadi saya bilang mungkin ngambil tanpa seizin. Iya, itu udah bukan urusan saya. Ya udah ikhlas. Sudah saya ikhlaskan. Oke. Jadi gimana yang menurut tanggapan Mbak Nurul masalah tadi ya? Kalau mungkin saya ulang, apa sih ini yang mungkin bisa membuat anak-anak ataupun ya siapapun yang belum tertarik baca buku itu mau buka tertarik. buku di era screen time seperti ini gitu? Ya, oke. Kalau dari saya, karena memang praktisi pendidikan atau edukasi khususnya dalam penyelenggaraan event gitu ya. Kalau dari yang sudah saya lakukan kayak gitu ya, dengan membuat event gitu, dengan membuat event edukasi yang mana mau nggak mau anak itu harus baca buku saat event itu kayak gitu. Oh. Jadi kan namanya penyelenggara event kan bikin rundown acara kan, bikin konsep acara, susunan acara gitu kan. Nah, ketika itu acara itu sudah terkonsep dan anak-anak maupun orang dewasa yang mengikuti join jadi peserta, mau nggak mau kan mengikuti susunan acara itu. Oh, jadi di bagian dari acara itu yang tadi Ada sesi membaca buku, itu bahkan ada read alone, ada sesi membaca bersama, ada sesi membaca bebas, yang mana peserta baik anak-anak maupun orang dewasa itu memang sesi membaca bebas itu ya memang Anda harus mengambil buku dan membaca itu kayak gitu. Salah satunya itu yang saya itu lakukan. cukup bagus ya, berarti emang dipaksa sampai mungkin akhirnya nanti jadi seneng gitu ya. Iya. Ya, sebenarnya nggak dipaksa juga, tapi lebih ke dikonsepkan agar mau kayak gitu. Iya. Ya, bahasa halusnya itu lah. Iya, bahasa halusnya itu. Karena dipaksa, takutnya baca nih gitu kan, enggak. Tapi lebih di konsep acara. Ya sama kalau misalnya kita menghadiri kayak seminar atau apapun lah, kan mau nggak mau kita mengikuti susunan acara itu kan. Gitu. Ya begitu sih yang sejauh ini saya lakukan untuk menumbuhkan kemauan membaca, nggak cuma anak-anak ya, tapi orang dewasa juga. Ya dengan mengkonsep acara supaya peserta itu mau baca saat Ya, dia baca di acara itu. Betul. Ya, itu nggak kepikiran saya loh bikin gitu. Ya mungkin karena memang tadi sudah terbelenggu kalau saya nggak mau buku saya dipegang orang sih ya. Iya. Oke, itu cukup menarik ya. Berarti itu salah satu cara ya buat teman-teman yang nonton, bikin event di mana eventnya itu dalam rundown acara itu ada membaca bersama. Betul. Bahkan tadi ada membaca dengan bersuara bahkan gitu Iya. kan. Oke, berarti sekarang kita beralihlah ke Mbak Mitri gitu kan, yang lebih ke komunitas berarti kan. Gimana tuh menghadapi ini? Ya. Kalau ada ini juga sih, ada hampir sama juga tadi. Ada juga kan memang di grup kita sendiri memang mengadakan kegiatan
Cuma memang ininya sampahnya kecil gitu kan, lebih kecil gitu. Ya memang di situ teman-teman kita ajak kayak tadi, contohnya bed gitu. Itu teman baca 1 jam, mengajak teman-teman baca, nggak ada yang apa, nggak ada yang nggak ada yang diskusi. Gadget gimana gadget? Kalau selagi Nggak apa, kalau itu untuk baca loh ya. Kalau memang bukunya, jadi memang kita besar seperti itu. Oh. Ya, Ada yang baca buku di HP gitu. baca buku di HP, tapi kita nggak di luar baca, nggak gitu. Oh. Jadi memang di situ baca ya baca gitu. Ya. Seperti itu. Kalau untuk lebih ke lingkungan lebih dekat gitu, karena memang saya sendiri punya ponakan gitu, punya ponakan dan memang punya ruang khusus tersendiri ya untuk baca gitu di rumah. Jadi saya membiarkan ponakan-ponakan saya ini ya pegang bukunya, walaupun memang risikonya ya itu yang Sampai lecek ya. ya sampai ini, tapi memang itulah pengalaman untuk pegang buku. Bagaimana membalik-baliknya, walaupun nggak tahu ya yang ditangkap anak itu kan masih 1 tahun ya sekarang, masih kecil, tapi ada ini ya, ada sama buku ditarik gitu, ada sedikit seperti itu. Kemudian untuk kakaknya yang berapa 6 tahun ya, itu saya sendiri di ruangan itu memang anak-anak baca di ruangan baca, saya nggak pernah nyuruh baca ini, baca aja langsung di situ. Ya, lebih ke ngasih contoh ya. Ya, akhirnya sedikit-sedikit ponakan saya sendiri yang gede itu ambil salah satu majalah buku. Terus sebenarnya saya nggak baca di situ pun pagi-pagi ya, di waktu-waktu dia pengen itu diambil gitu. Buka seperti itu. Jadi memang memberikan itu langsung pegang, langsung apa sih isinya, langsung walaupun resikonya itu tadi kopek, lecek segala macam. Ya. Juga memberi kesempatan meminjamkan ya ke teman-teman juga, karena memang memberikan akses di situ. Awalnya juga sama sih, research ya buku gitu. Tapi semakin kesini saya juga mendapatkan pengalaman ketika membaca tapi buku itu dari teman gitu, kan senang gitu. Apalagi buku itu dalam list yang memang saya butuhkan. Nah, saya kan senang gitu ketika ada orang yang meminjamkan. Walaupun saya harus memiliki gitu kan. Dan itu wah seneng nih dapat kesempatan, dapat akses baca buku yang memang saya butuhkan. Akhirnya dari situ saya juga mau seperti ini. Teman-teman ada yang butuh, wah aku butuh kartunya lihat misalnya, lagi rasanya deh. Dari situ walaupun memang itu tadi resikonya hilang atau apa, tapi ya tadi mereka meninggalkan identitas juga, maksudnya HP seperti itu untuk reminder. Kalau Ya, buat kembaliin gitu ya. Ya, cukup menarik ya. Memang salah satunya itu kita memang perlu kasih ruang gitu kan buat minat baca itu tumbuh sampai akhirnya ruang untuk baca ini jadi habit gitu kan ya. Salah satunya juga dengan ngasih model tadi, dimana kita nyontohin baca ya nggak sih. Tapi saya agak tetap ya ngedenger itu ya karena saya memang pengen orang-orang literasinya terangkat gitu kan, orang sering senang baca tapi ya jangan pinjam punya saya. Pinjam di punya saya aja nggak apa-apa tuh. Oke. Berarti ini ke Pak Eng nih ya guru lah, harusnya lebih banyak ngadepin bocah gitu. Langsung lagi ya, setiap hari lagi membuat anak-anak harus suka membaca. Ya. Nah, ini memang banyak banget yang saya mungkin sama dengan teman-teman. Yang pertama memang membuat buku itu menjadi semacam batu loncatan ya. Jadi sebelum ini kita harus lewat ini dulu kayak tadi Nurul. Berarti kan kita kalau di kelas saya itu berarti kelas 5 itu ada banyak banget materi yang menarik lah bagi anak. Jadi IPAS terutama itu tentang tubuhnya sendiri. Jadi sering banget, kenapa sih ada upil? Nah gitu-gitu tuh. Jadi anak-anak penasaran hal-hal sepele itu. Bentar, sorry motong. Pas Ya. anak-anak nanya kayak gitu, disuruh baca suatu literatur atau malah dijelasin? Jadi gini, prosesnya adalah kalau di pertama kali masuk kelas, aku selalu sampaikan silahkan tanya apapun gitu. Udah. Jadi pas pelajaran, Pak Guru akan pelajaran dulu. Cuma kalau pengen pertanyaan yang kayak tadi yang di luar pelajaran, itu nanti kita bahas di jam istirahat atau di jam pulang gitu. Soalnya aku masih belum bisa membedakan itu tadi. Jadi di sekolah itu kan Anda harus mengikuti kurikulum.
Sedangkan pikiran kita kan kadang sebebas itu gitu. Oh iya. Dan itu harus sih, kemerdekaan Harus. berpikir tuh harus sih. Soalnya, sorry potong lagi. Hmm. Saya tuh banyak banget ngadepin menti-menti saya itu, dimana mereka memang udah terbiasa untuk cuma sekedar ikut apa kata yang mungkin gurunya, mungkin seniornya. Jadi Iya, mereka tidak terbiasa untuk punya kemerdekaan dalam berpikir, dan itu menurut saya sangat destruktif gitu loh. Betul. Bahkan saya selalu ngajarin gini, kamu belajar sama saya, jangan belajar jadi sayanya, tapi lihat apa yang saya sampaikan, apa metode yang saya pakai. Kalau itu kamu nemu metode yang lebih bagus, lawan. Betul. Dan saya pun juga akan siap buat melawan balik gitu loh. Ya. Ayo kita saling berantem, tapi berantem yang positif gitu kan, saling bertumbuh. Memang posisi saya sebagai mentor di dunia software engineering ini gitu kan. Jadi gini, untuk mungkin teman-teman yang baru nonton belum tahu, saya praktisi software engineer, tapi saya juga suka mentoring orang gitu. Jadi kayak bikin kelas gitu kan. Nah, ketika saya ngisi kelas itu akhirnya ya jadi akrab sama anak-anak menjadi ya gampangnya murid saya itu kan, ya menti-menti ini. Itu tuh saya cuma berusaha jadi tembok yang tinggi setiap harinya gitu. Bukan supaya saya nggak pernah bisa dilewatin, enggak. Justru supaya mereka bisa manjat lebih, karena saya jadi tembok tinggi tapi saya kasih tangga. Sok, ayo dipanjat. Nanti kalau kamu bisa ngelombatin saya, ya saya juga bakal naik lagi gitu loh. Ya mungkin adalah mungkin nanti mas saya nggak bisa naik lagi gitu kan, berhenti gitu kan, entah meninggal atau apa gitu kan. Tapi sejauh saya masih bisa untuk naik, ya saya coba untuk naik juga, untuk supaya mereka itu bukan cuma sekedar mengcopy apa yang udah saya ajarin gitu loh, ya nggak sih? Untuk supaya itu mereka bisa punya apa ya istilahnya itu ya ciri khasnya sendiri gitu kan. Yaitu tadi ada kemerdekaan dalam berpikir. Ya, itu yang lagi saya perjuangkan salah satunya. Oke, sorry lanjut Pak. Nah, ya, untuk tadi pertanyaan kayak terus pakai apakah ngasih tahu langsung ataukah suruh langsung baca buku? Ya, Dua-duanya tidak saya lakukan. oke, menarik. Karena gini, yang terpenting adalah menurutku adalah pengalamannya. Jadi kalau tadi pertanyaannya buku atau screen versus screen, itu tools gitu. Bagaimana kita membawakan tools itu sebagai pengalaman. Makanya kayak mungkin anakku sendiri itu juga screen lah ya, udah pakai tablet gitu. Tapi kan bagaimana kita nemenin dia, main bareng, tahu apa yang dia mainin, kita kayak lucu-lucuan bareng. Buku pun sama. Buku kalau beliin doang taruh ya udah. Kayak yang tadi Pak Magang ceritakan kan harus ada pengalaman baca barengnya. Justru membuat dua hal ini punya pengalaman menarik, itu anak-anak bisa lebih bagus daripada hanya memberikan dua-duanya. Berarti apa? Jadi pengalamannya. Nah makanya Elaborasi. Emosinya ya. ya makanya gini, karena tadi kelas 5 lah ya kita bahasnya. Misal anak-anak tadi tentang, ya kita ambil yang lebih enak didengar apa ya. Bentar aku recall dulu. Yang tadi aja nggak apa-apa, yang kenapa ada upil gitu. Oke, itu kan konteksnya adalah pernapasan ya. Ya. Jadi di kelas 5 itu pertama kita penglihatan, kemudian pendengaran, baru pernapasan, terus pencernaan, peredaran darah, baru pencernaan. Jadi itu kan ngurut ya. Nah pertanyaan ini muncul itu pas kita lagi bahas mata. Oke. Nah, kok bisa gitu? Bahas mata, kenapa yang dibahas ini? Oke. Yang kepikiran Iya. upil. Ya, karena ke bawah mungkin premisku yang pertama tadi, silahkan tanya apapun. Nah itu. Nah itu yang kemudian aku coba diskusi dulu. Nah, pertanyaanmu bagus banget. Cuma ini kita lagi bahas mata dulu nih. Oke. Guru bisa langsung jawab, kamu juga bisa langsung baca buku atau tanya ChatGPT atau lihat di YouTube. Cuma karena kita lagi belajar mata, bisa fokus ke bagian mata dulu nggak? Kornea, sklera, dan retina dan segala macam gitu. Nah hal-hal kayak itu yang mungkin karena apa ya, pengalaman yang dia dapatkan ketika membaca atau belajar itu belum connect. Kayak misalnya kita bahas dulu zaman kecil dibacain buku ya, bacain buku kancil, kan kita dua orang ini pasti connect kancil loh gitu. Karena pengalamannya terjadi. Nah anak-anak kita hari ini mungkin kalau aku bisa ngelihat secara apa ya, secara tadi pertanyaan tersebut gitu, kayaknya kita masih agak jauh dari membuat pengalaman itu. Makanya adanya taman bacaan, adanya klub literasi, itu kan membuat pengalaman itu menjadi ada kan.
bukunya ada yang baca nggak? Mungkin ada langsung tes pinjam pulang. Tapi pengalaman ketika Mbak pinjam dulu sih. Oh iya Mbak, ada rekomendasi nggak? Aku habis baca ini keren banget loh, bikin nangis dan sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang di-share, itu yang membuat buku ataupun screen tadi harusnya menjadi tools yang bagus untuk perkembangan, untuk literasi. Jadi Jadi ke arah pengalamannya gitu. patutnya pengalaman sih. Oke, ini menarik ya. Gimana? Ya sih, memang sebenarnya itu, tapi aku itu juga masih agak sulit nggak sih gitu ya? Oke, gimana? Ya nggak sih? Itu yang tadi aku sempat bilang, kalau tadi kan kayak Mbak Mitra itu dia bikin klub di mana tuh orang baca dan sharing bagaimana sih positive vibe dari ngebaca itu kan. Cuma memang yang kadang-kadang saya yakin mau nonton juga pada setuju, kadang ada loh yang susah buat orang tuh dikasih betapa asiknya gitu Ya, ketika kita baca sesuatu atau kita mempelajari sesuatu gitu kan. Tapi ya emang itu tantangan bersama sih ya. Ya terutama kayak Pak Eng jadi ya pengajar gitu kan, ya tentunya tantangannya lebih berat lagi, misalnya yang di handle tuh banyak orang gitu. Tapi salah satu caranya dari Pak Eng tadi adalah ngasih pengalamannya gitu kan. Ya. Berarti mungkin dari apa ya, kalau misalnya tangkap tadi kayak pengalaman untuk berpikirnya gitu kan, sampai pengalaman yang mungkin untuk mencari tahu lewat tools tadi itu, entah itu buku, entah itu ya apapun yang dengan metode digital gitu kan. Ya lebih ke arah pengalaman ya. Oke lah, berarti di sini mungkin bisa saya simpulkan ya. Jadi perhaps jawabannya adalah ini bukan masalah buku versus screen time lagi nggak sih? Tapi lebih ke gimana caranya kita itu bisa bikin keduanya itu saling support, ya nggak? Ya untuk masa depan, ya mau anak-anak bahkan ya usia kita juga sebenarnya masih perlu loh untuk rajin-rajin baca buku, ya nggak sih? Jadi sih harusnya kesimpulannya kayak gitulah ya. Oke. Jadi buat teman-teman ya sekiranya mungkin gitu aja dari Backend Magang kali ini, dan harapan saya sih kita bisa terus tumbuh bareng bersama Backend Magang. Dan kalau ada teman-teman yang punya keresahan yang sama tentang masalah keadaan literasi sekarang, boleh deh kita curhat-curhat di komentar. Jadi gitu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Salam Backend Magang.